sekolahnya udah terasa banget ya. Udah ada plan belum nih? Bakal ngajak keluarganya menghabiskan waktu liburan kemana? Hah? Belum? Ih, sini deh makan receh kasih referensi yang dijamin bikin kamu fun seharian. Hai foodies! Sekarang saya lagi ada di Explorasa Karnival daerah Sumarekon Mall Serpong. Di sini seru banget foodies. Jadi lagi ada event, di sini ada aneka wahana dan aneka kuliner tentunya. Ada banyak wahana yang bisa foodies nikmati nih. Dari anak-anak sampai orang dewasa, pasti betah deh main di sini. Nah, kalau udah capek naik wahana, foodies nggak usah jauh-jauh cari makanan di sini. Soalnya tinggal nengok aja, udah kelihatan tuh sederet tenan-tenan berbagai macam kuliner. Tinggal pilih aja deh, mau cemilan, minuman, atau makanan berat juga ada di sini. Aih, mantap! Sebagai pemanasan, emang paling bener deh kita beli cemilan dulu ya foodies. Tapi belinya nggak yang biasa-biasa aja dong ya, makan receh gitu loh. Di sini ada varian rasa apa aja nih mas? Kebetulan kita ada sosis, Sosis. ada bakso, ada keju sama original Kak. Wah boleh banget nih foodies. Kita coba semua varian rasa, boleh? Boleh Kak. Untuk mempercepat proses penyajiannya nih foodies, semua cakwe di sini sudah digoreng setengah matang dulu sebelumnya. Jadi cukup digoreng sebentar aja sampai warnanya berubah jadi golden brown. Nih foodies, kalau aku lihat ya, di sini nih juga ada yang frozen ya. Juga frozen nih, jadi bisa buat oleh-oleh foodies. Kalau ini berapa? Satunya sama? 35 sama. 35 juga. By the way, itu cakwe isinya udah matang semua deh tuh foodies. Terima kasih, udah jadi nih foodies. Dari aromanya sih kecium banget, ada bau-bau isian-isiannya gitu foodies. Kita cari next jajan apa lagi? Kayak di sana masih banyak tuh. Yuk, cus, kasih ya. Karena ada lebih dari 100 booth kuliner nih foodies, masa iya sih cuma jajan satu jenis aja? Kalau bisa ya borong semua dong. Canda-canda. And for your information nih foodies, transaksi di Explorasa Carnival ini sistemnya cashless ya. Jadi pastiin dompet digital kamu ada saldonya, oke? Sekarang ada di Kaiza Taco Sushi, betul ya? Ini menu favoritnya di sini apa aja nih, Kak? Ada taco beef savoy Kak yang rasanya sedikit pedas gurih asin. Oke, aku mau yang taco beef savoy. Boleh. Nemu lagi nih foodies, kuliner yang unik-unik, perpaduan antara makanan khas Meksiko dengan Jepang. Wah, ini dia nih ya. Ini isiannya apa aja sayuran? Lettuce, timun, Sama sausnya. sama sausnya. Oke, boleh. Aku lihat sambil lihat aja ya. Ya boleh. Ini nasinya. Nasinya khusus. Nasi sushi. Nasi, oke. Kelihatannya sih simple ya foodies, tapi untuk meracik taco sushi ini wajib banget orang yang udah ahli. Kalau enggak mah bisa berantakan tuh isiannya. Oke, udah jadi nih foodies. Cantik banget ya sih tampilannya. Terima kasih banyak ya. Makanannya udah, biar nggak seret wajib jajan es-esan nggak sih? Ini nih, ada bucket drink dan es goyang yang jadi pilihannya Woro. Tuh, seger-seger banget nggak sih foodies? Pesenannya udah komplit, waktunya icip-icip. Let's go foodies! Aku mau mulai dari ini sih, aku penasaran banget sama si cakwe isi ini. Ini isiannya apa, langsung aja kita cobain. Dari baunya aja, itu udah bukan bau cakwe pada umumnya. Rasanya pun gitu. Jadi rasanya tuh lebih gurih. Isian cakwenya nggak pelit loh foodies, bener-bener full dari ujung sampai ke ujung. Tapi isiannya juga kasih rasa yang nggak setengah-setengah, bener-bener all out deh. Luarnya ini crunchy, dalamnya masih lembut. Dan ternyata bisa request juga untuk luar dan dalamnya tuh crispy foodies. Saus cabenya punya rasa yang pedas, manis, dan sedikit asam. Oh ya, ini racikan sendiri loh foodies, jadi rasanya dijamin beda sama saus cakwe yang lainnya. Saya tuh ngerasa kayak ada apa ya, kayak adonan-adonan aci gitu loh foodies. Enak, inovasi baru, dan ternyata berhasil. Rasanya enak banget. Makanan gurih-gurihnya nggak berhenti sampai di situ aja foodies. Masih ada kuliner unik juga nih, kuliner kolaborasi dua negara.
taco sushi. Tadi kalau nggak salah gini ya foodies ya. Tangannya begini, pakai 3 jari katanya. Hai Allah, bisa nggak nih praktikinnya? Jangan bikin malu makan receh ya, Woro. Terus cara makannya miring kepalanya, begini ya. Kita coba paling ujung. Kayaknya ada yang salah deh, Budis. Kemarin tetap belepotan nih soalnya. Tapi overall, kulit luarnya ini crispy banget. Dalamnya ini penuh, ada nasi, lettuce, terus timun, sama beef. Pas semuanya masuk ke mulut, itu tuh ada sensasi tekstur yang berbeda gitu loh, Foodies. Ini mungkin yang bikin nikmat kali ya, Foodies ya. Tekstur renyah, lembut, dan empuk, semuanya deh bercampur dalam satu gigitan. Terus kalau soal rasa gimana nih, Woro? Wow, rasa gurihnya tuh nampol banget, Foodies. Ini enak banget loh, Foodies. Ditambah sama ini nih, sayurannya seger. Karena isian yang Woro pilih tadi itu beef savoy ya, Foodies, jadi ada rasa pedes-pedesnya gitu deh. Tapi tenang aja, rasa pedesnya masih nyaman banget kok. Malah bikin kita jadi nggak mau berhenti makan tuh. Ini tadi namanya es goyang kenangan ya, Foodies ya. Coba, apakah rasanya mengingatkan kita pada kenangan-kenangan masa lalu? Kita cobain. Ini ternyata tadi aku kan milihnya yang esnya tuh rasa alpukat ya, Foodies. Dan rasanya tuh nggak terlalu creamy, manis. Alpukatnya tuh cukup terasa ya, Foodies ya. Masih seputar es-esan nih, Foodies. Ada satu wadah besar berisikan sirup, air soda, dan buah-buahan tropis. Ini dia, Foodies, Blue Summer. Ini seger banget, Foodies. Jadi ternyata si warna biru ini, sirupnya itu ternyata sirup rasa leci, Foodies. Terus ketemu sama si sodanya, jadi pas masuk mulut, pas diseruput, langsung ngasih kesegaran gitu loh, Foodies. Apalagi terik kayak gini kan, terus capek juga tadi naik wahana teriak-teriakan. Makin seger lagi kalau nikmatin Blue Summer ini sama buah-buahannya yang fresh, Foodies. Dijamin deh, bikin kamu siap keliling eksplor rasa karnival ini sampai 7 kali, Foodies. Tuh, buktinya aja Woro sampai lanjut naik wahana banyu ombak tuh. Ombak banyu ini adalah salah satu wahana yang digerakkan tanpa mesin ya, Foodies. Tapi justru disitulah titik keseruannya. Dan yang paling menarik adalah liatin mas-masnya atraksi saat memutarkan wahananya. Sekedar info nih, Foodies, acara Eksplorasi Carnival ini cuma ada sampai tanggal 25 Juni 2023 loh ya. So, jangan sampai ketinggalan. Oke, Foodies, jadi kalau mau ngajak teman-teman, kerabat, keluarga semuanya wisata ke sini nih paling tepat. Eksplorasi Carnival yang ada di Summarecon Mall Serpong. So, Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau udah sore tuh tenaga udah tinggal sisanya aja ya kan? Butuh asupan yang segar-segar gitu biar tenaga sama semangatnya balik lagi. Kita tanya Intan Alitrino aja kali ya, dia punya nggak nih rekomendasi jajanan yang segar-segar? Hai Foodies, aduh ketawa nih lagi mau makan di daerah BSD. Jadi kebetulan hari ini tuh kayaknya hawanya agak-agak panas tapi tetap pengen yang seger-seger. Tapi kali ini soto seger Boyolali. Ini aku lagi racik semua isian buat sotonya. Tinggal nanti final touch-nya adalah kaldunya nanti yang dibantu sama masnya. Hai mas. Wah, boleh juga tuh ya, Foodies. Soto seger Boyolali kan terkenal dengan kuah beningnya. Dan porsinya yang pas banget. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Terima kasih mas. Ini dia Foodies, soto seger Boyolali. Tapi ini belum semua, karena yang unik di sini adalah banyak sekali side dish lainnya. Penasaran seperti apa? Ikutin terus. By the way nih Foodies, sekarang Intan lagi ada di Soto Seger Boyolali Haja Hartini yang ada di daerah BSD Tangerang Selatan. Di sini varian side dish-nya cukup lengkap loh Foodies. Kita intip ada apa aja ya. Yang unik di sini juga adalah tersedia berbagai macam sate-satean ya mas ya.
Cukup variatif juga ya foodies sate-sateannya. Dari potongan satenya pun kelihatan gak pelit. Oke, kita coba ya. Sekarang saya paham kenapa namanya soto seger, karena memang literally rasanya seger. Kayaknya kalau mau tambah lebih seger lagi bisa ditambahkan dengan jeruk nipis ini. Ciri khas dari soto seger Boyolali adalah kuah kaldunya yang bening foodies. Meskipun bening, rasa kaldu sapinya tetap berasa banget kok. Tapi kuahnya bukan tipe yang berlemak tebal gitu ya. Ini super light, jadi nggak ninggalin aftertaste yang aneh di mulut. Segar. Tambah lagi juga ada tauge di sini yang direbus tidak terlalu matang, jadi kayak masih ada rasa nyes segernya. Potongan daging yang dikasih juga nggak pelit kok foodies. Tekstur dagingnya yang empuk bikin makan sotonya jadi makin nikmat. Nah, untuk sate kikilnya sendiri ini juga kenyal dan mungkin juga karena proses pembuatannya di bacem sebelumnya, jadi memang terasa ada rasa-rasa manis-manisnya dan dipadu-padankan dengan soto ini jadi semakin mantap. Kelihatannya sih kikilnya tebal-tebal banget ya foodies, curiga alot gitu. Tapi ternyata ini kenyal, mendekati empuk loh foodies, gak butuh effort lebih deh buat ngunyahnya. Jadi adalah the first time juga buat saya untuk nyobain sate cingur ini dengan soto seger Boyolali ini. Kita cobain foodies. Di awal kalau misalnya cuma nyobain satenya doang, memang sate cingur itu agak lebih kenyal dan keras ya. Jadi memang paling pas itu adalah kayaknya semua sate ini bisa dicemplungin ke dalam sotonya aja sih kalau pengen lebih praktis. Sate cingur ini masih menggunakan bumbu yang sama dengan sate-sate lainnya ya foodies. Jadi rasa manis dan gurihnya nggak lepas dari sate cingur ini. Tapi yang bikin makan sate cingur ini jadi makin nikmat adalah nggak ada bau amis yang mengganggu foodies. Yang kecium cuma aroma rempah. Hai, cakep! Kayaknya habis makan gini, udah makan yang gurih-gurih, nggak afdol rasanya kalau kita nggak nyobain dessert. Karena sweet tooth kayak saya ini suka banget sama yang manis-manis. Ternyata lambung Intan masih ada space banyak nih foodies. Makanya masih pengen jajan lagi tuh. Skuy kita lihat dessert apa yang Intan pilih. Nah foodies, balik lagi nih dengan si Intan yang paling mandiri, lebih ke ngerecokin dapur orang ya. Tapi di sini saya lagi panggang roti karena mau ke menu favorit saya, yaitu adalah bagian dessert. Nah roti ini udah matang ya Mbak ya? Udah. Nah ini nanti akan menjadi roti pendamping menu dessert saya. Jadi penasaran ya foodies? Soalnya roti tanpa isi kayak gini tuh bisa match ke segala jenis makanan atau minuman. Walah, ini mah foodies udah jelas tahu sama jajanan nowadays atau kekinian ini ya. Ini juga favoritnya banyak orang. Siapa sih yang gak suka coklat? Tapi kali ini Intan mau coba es coklat versi es coklat ajaib. Cara ngeraciknya simpel aja ke foodies. Tinggal tambahin sedikit gula cair, es batu, dan ini dia nih, coklat cairnya. Wah, kental banget ya. Luar biasa nih, sangat segar. Oke, ini dia ya es coklat tuh foodies. Ini bener-bener bukan coklat biasa ya. Dan kelihatan juga dari warnanya bahwa ini memang dibuat dari bahan coklat asli, premium. Wadidaw, belum diminum aja udah kelihatan sekental apa ya coklatnya foodies. Tapi nih, biar makin afdol butuh bukti dengan mencicipinya dong. Seger banget, apalagi sore-sore gini dimana mungkin hawanya agak panas. Ini langsung bisa mengademkan juga. Sekali teguk aja nih foodies, segernya nggak cuma di mulut aja, tapi lewat dengan sopan banget di kerongkongan. Meski udah kena es batu, nggak bikin rasa coklatnya jadi berkurang. Ini merupakan coklat racikan dan ini benar-benar membedakan rasanya dengan rasa es coklat atau susu coklat instan di luaran sana, dimana mungkin kita cenderung merasakan rasa manis dari gula. Meskipun tadi memang ditambahkan sedikit gula, tapi rasa pahit sedikit dari pure coklat, karena kan coklat yang pure memang rasanya cenderung pahit ya. Tapi ini masih yang bisa toleransi dan justru bikin seger dan bikin nagih. Nah, ini kayak mau ngabisin deh ya, foodies. Rasa coklatnya literally berasa banget premiumnya ya foodies, bukan KW-KW Club. Meski udah banyak banget yang jual es coklat serupa, owner dari es coklat ajaib ini tetap mengutamakan kualitas coklatnya.
rasa manis gurih dari rotinya bertemu dengan rasa seger dari es coklat ya. Kombinasi yang unik tapi enak banget. Aduh, bagi-bagi dong Intan es coklat plus roti panggangnya. Atau kita janjian aja ya foodies, kita langsung aja ketemu di es coklat ajaib yang ada di Jalan Kencana Raya nomor 1 Rawabuntu BSD Tangerang Selatan. Tenang aja foodies, buka setiap hari kok dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, tetap di makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan bakso yang dibungkus cumi. Dari penampakannya sih bakso cumi yang super gede-gede begini kayaknya nggak bakal zong ya foodies. Tapi kita buktiin aja langsung bareng-bareng ya. Capcus! Yuhu, foodies ya. Ini kalau kalian lihat, aku megang cumi. Ih, Isan hari ini mau makan cumi apa sih? Cumi hitam? Hah? Sego cumi? Hah? Cumi gulai? Bukan. Ini cumi bukan sembarang cumi ya. Karena kita hari ini mau makan bakso cumi. Ihsan lagi nggak ngeprank kok foodies. Ini tuh beneran loh, di dalam cumi tuh ada bakso daging sapinya. Sebelum baksonya dimasukkan, cuminya udah dimarinasi dengan sedikit garam dan perasan jeruk nipis supaya bau amisnya hilang dan daging cuminya terasa lebih endul. Selain udah dimarinasi, cuminya juga udah dikukus selama 2 jam ya. Jadi dipastikan dagingnya super lembut banget. Selain bikin tekstur cumi jadi soft, proses kukus juga bikin kandungan nutrisi cuminya tetap terjaga foodies. Aku mau bakso-bakso kecil-kecilnya juga ya. Kalau bakso kecilnya ini sebenarnya dia bakso urat atau bagaimana ya Bang? Bakso halus ya? Oh gitu. Biasanya berapa? Satu porsi berapa isinya? 4? 3. Oh isi 3. Kuah kaldunya terbuat dari kaldu tulang sapi yang udah dikasih rempah-rempah Nusantara seperti bawang putih, lada, biji pala, jahe bakar, dan seledri. Jahenya emang sengaja dibakar ya foodies, biar rasa dan aromanya semakin meresap ke dalam kuah kaldu. Duh, wanginya semakin merona mempesona nih. Tuh, foodies ya. Seperti yang foodies lihat. Tuh. Jadi, dia udah bakso, terus ada cuminya kayak gini. Sedap. Bakso Mona Lisa ini sengaja gitu deh bikin bakso yang aneh-aneh, biar nggak mainstream. Tapi kalau soal rasa, dijamin cocok dengan lidah kita-kita nih foodies. Selain bakso cumi, sebagai pelengkap ada mie kuning dan bihun. Mereka ini emang udah pada bestian dari dulu. Kalau makan bakso tanpa mereka, berasa ada yang kurang gitu deh. Tapi kalau foodies bukan tim pakai mie kuning atau bihun, bisa di skip kok. Nah, foodies yang spesial juga selain bakso cumi, katanya di sini ada yang gede lagi. Nah, apa sih yang gede ya kan? Di sini ada yang gede katanya. Adalah mie pangsit mangkok. Bener ya? Mie mangkok pangsit. Oh, mie mangkok pangsit, kebalik ngomongnya. Lihat tuh foodies, pakai pangsit yang ukurannya gede banget. Kalau biasanya makan mie ayam sering minta nambah pangsit, di sini sih dijamin bakal puas makan pangsitnya. Step pertama, masukkan garam, penyedap rasa, kecap asin, kecap manis, dan minyak sayur. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Anyway, mie di sini diproduksi sendiri loh foodies. Dalam sehari bisa menghabiskan 40 sampai 50 kg mie kuning. Hai, aku bisa ngumpet di sini. Gila, ini pangsitnya gede banget. Berarti ini tinggal gimana? Tinggal dituang di atasnya. Oh, jadi memang sesuai nama. Mie mangkok pangsit. Ya, jadi dia pangsitnya sebagai mangkoknya. Bahkan lebih nendang lagi di lidah, tambahkan daun bawang dan bawang goreng yang banyak. Aduh hai, dijamin kenyang deh foodies. Pangsitnya lebar, terus mie-nya juga nggak pelit. Cus, langsung kita cobain yes. Nih, foodies, ya. Ini dia cumi-cumi tapi dalamnya bakso. Kita cobain ya. Cuminya empuk, terus juga baksonya sekarang kita cobain. Ngeblend banget ternyata di mulut. Aku jujur ya, aku kaget.
Aku tadinya gini kayak, apa nyambung ya? Cumi dimasukin dalam bakso, tapi ternyata enak. Enak banget. Perpaduan kuah sapi yang asin, gurih, dan kaya kaldu sapi, plus cuminya yang lembut, beneran endul di lidah loh foodies. Gak ada cerita deh tuh kalau daging cuminya alot atau keras, pas banget pokoknya di lidah. Selain cumi, bakso daging sapinya juga sedap mantap loh, karena terbuat dari 80% daging foodies. Ini bakso kecil-kecilnya, cobain. Dia memang tuh tekstur baksonya tuh enak banget sih. Ini baksonya agak membel, tapi nggak yang membel-membel banget gitu. Kan ada beberapa bakso yang kayaknya dia membel banget gitu. Kalau ini begitu kebelah bakso kecil-kecilnya nih, tekstur dagingnya tuh berasa banget. Tuh foodies, Ihsan udah approve sama bakso cumi di sini. Tinggal foodies aja nih yang kudu buktiin sendiri. Next, kepoin yang mangkok pangsit juga deh. Kayaknya nggak kalah lazis tuh. Udah bisa lihat ya. Oh yes, crunchy. Crunchy nikmat. Nah, sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, udah bumbu ayamnya benar-benar definisi bumbu ayam yang meresap sampai ke sela ayamnya tuh. Jadi daging ayamnya ini kaya banget nih. Ya Fidis, ini dia tuh kaya banget, benar-benar sampai dalamnya tuh berasa di mulut tuh. Lihat ya, dia nggak pucet dalamnya, memang benar-benar sampai sela-selanya pun dia meresap. Mie-nya yang lembut ditambah rasa ayamnya yang cenderung manis pedas, emang pas banget disantap sebelum dinner foodies. Kalau foodies pengen kenyang tapi mager makan nasi, seporsi mie di sini udah cocok. Bagi pecinta bakso, wajib banget nih cobain yang satu ini ya. Jaminan berbeza dari yang lain. Kepoin kuy, langsung aja datang ke sini ya. Ke Bakso Mona Lisa di Jalan Kemang Raya nomor 25 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Ini dia yang namanya makan receh, menunya receh tapi rasanya nggak recehan. Kalau orang Betawi punya sayur asem, orang Bangka punya lempah darat foodies. Sayur berkuah yang dimasak bareng terasi. Wah, udah pernah nyobain belum foodies? Atau malah baru pertama kali dengar? Pepaya, Cus kembang, biar nggak penasaran, sayur-sayurannya. langsung kita icipin bareng Dan Firman bumbu. Ferdiansyah. Nah, ini dia foodies. Aku lagi megang menu kecipir sama kemplang yang tadi aku udah bilang di bawah. Kayak ada mirip-mirip sayur asem khas Bangka, tapi ini lebih banyak foodies. Tapi unik ya, dia masak sayur asem, mirip-mirip sayur asem, tapi kayak ada giniannya foodies. Kerupuk ini, tapi kita bukan masak seblak ya foodies. Kemplang atau kerupuk ikannya langsung didatangkan langsung dari Pulau Bangka loh foodies. Ini biar rasanya lebih otentik. Karena Langsung katanya tanya aja. lempah darat merupakan Siapa masakan nih? tertua dan sudah dikonsumsi ratusan Ini tahun di Pulau Bangka. Kalau untuk bumbu, ini biasa ya kayak yang Indonesia, bumbu Indonesia. Oh, Jadi berarti kayak bawang cabai, merah, bawang merah, bawang cabai. putih, Nah, yang khas itu terasinya. Oh, khasnya di terasi ya? Nah, ini terasi memang dari Bangka dan khusus kita kirim dari sana. Bumbunya spesial pakai terasi. Isiannya apalagi foodies? Campuran sayuran, kacang-kacangan, sama buah-buahan. Nah, kalau ini apa nih, Ci? Ini salah satu bahan rempah darat, ini pepaya mengkel, pepaya yang masih muda. Gitu. Emang bisa ya sayur ke buahnya kan buah masuknya? Bisa, nanti coba aja. Cus Firman, daripada kelamaan penasaran, foodies. langsung aja yuk kita bikin lempah daratnya. Kira ada FYI foodies, dalam bahasa Bangka, lempah itu artinya masakan yang berair atau berkuah ya. Jadi ketimbang ditumis, bumbunya langsung dimasak bersama air. taruh udangnya. Semuanya juga, Ci. Ini kenapa udang yang ditaruh pertama? Soalnya kan udang kan cepet mateng, Ci. Oh enggak, biar ini yang kita ambil kan sebenarnya kaldu udangnya. Oh. Biar dari udangnya keluar kaldu,
ininya keluar rasanya. Lanjut, masukin terasi, kemplangnya udah direbus, ubi, tereng, kecipir, pepaya mengkal, dan kacang panjang. Ini dimasak dulu ya, sampai kaldu udangnya keluar dan mendidih foodies. Nah, untuk bumbunya simpel aja, cuma pakai gula, garam, sama kaldu jamur. Makanya lempah darat disebut juga sebagai lempah bumbu 3. Nah, foodies, ini terakhir bahan-bahannya yang dicemplungin. Ya. Ini apa tadi? Daun katok. Daun katuk semuanya ya. Daun katuk sama timun foodies. Firman, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Tuh, masih ada yang belum dimasukin tuh. Ini ada yang kurang nggak, Ci? Ada. Ada? Ebinya. Ebinya ketinggalan. Oke, semuanya ya, Ci? Semuanya aja. Ini gara-gara aku nih mau masak jadi ketinggalan ebinya nih. Untung ingat sebelum terlambat ya. Kalau enggak rasanya nggak Bangka banget nanti. Karena Berapa ya ebinya semuanya ya? ini langsung diimpor dari Iya, Bangka loh foodies. Nah, lempah daratnya udah jadi nih. Masaknya emang nggak pakai lama. Sat, mateng. Cocok deh buat menu emergency. Udah jadi terasinya. Ya udah, daripada mengiler, cus langsung cobain deh Firman. Takis lempah daratnya dulu dong, si sayur yang paling bikin penasaran. Dari wanginya sih ebinya dan terasinya agak menonjol ya foodies. Rasa manisnya ini berasal dari pepaya mengkal dan ubinya foodies. By the way, kalau ubi dimasak berkuah kan udah lumrah ya. Aku makan Nah, kalau pepaya pepaya dulu, mengkal, rasanya gimana tuh Firman? Foodies sudah pada kepo nih. Si pepaya ini kan gara-gara direbus juga, dia ikutan lembut dan menambahkan rasa manis foodies. Wah, ternyata rasanya masuk-masuk aja ya foodies. Karena rasa manis pepaya mengkal belum sekuat pepaya matang. Dan teksturnya yang keras nggak hancur ketika direbus. Emang deh, kalau racikan nenek moyang tuh udah pasti pas ya foodies. Dari kuah dikombinasi sama kemplang ini, yang kuahnya gurih dari kaldu jamur, dari garam dan ditambahkan gula. Sama si teksturnya ini, si kemplang ini agak lembut foodies di mulut. Buat foodies yang ogah makan kerupuk kemplang karena keras banget, fix deh harus cobain lempah darat ini karena tekstur kemplangnya jauh lebih ramah gigi. Foodies, lempah darat ini digadoin enak, dimakan bareng nasi juga nikmat loh. Seporsi harganya 40 ribuan aja, tapi ini buat 5 orang yes. Nasi tambah kuahnya, perfect foodies. Dan gak cuman gurih doang ya foodies di kuahnya ini. Dia ada rasa pedasnya juga ada. Untuk penutup, takis yang seger-seger kayak sagu gunting dong. Ini tuh cendol khas Bangka foodies, udah pesen dibuat dari tepung sagu sagu, gunting. santan, gula merah, sama daun pandan. Sagunya itu kenyal, terus tambah si kuahnya ini manis, si sagunya pun juga udah manis. Ini enak banget kalau kita habis makan berat kayak gini, ketemunya di saat kayak gini. Kenapa namanya sagu gunting? Pas proses pembuatannya, sagunya itu panjang-panjang foodies. Nah, habis itu potong digunting-gunting sagunya. Namanya sagu gunting. Yang pengen nyobain es cendol khas Bangka, siapin kocek Rp18.000 ya. So, buat foodies yang lagi BM atau lagi kangen masakan khas Bangka, cus langsung mampir aja ke warung Cipira. Nih, Firman spill patokannya ya, biar nggak nyasar. Nah, kalian bisa datang ke Crispito yang berada di kawasan Taman Ratu Greenfield, Jakarta Barat foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aku lanjut makan lagi ya foodies. Saat beribadah di Tanah Suci Madinah, jangan sampai melewatkan jajan kurmanya foodies. Perkebunan Abu Faisal ini nih yang jadi destinasi favoritnya jamaah umroh dan haji dari Indonesia. Pilihan kurmanya banyak dan tersedia juga kurma ajwa kualitas nomor wahid. اقعد لا تستر ابي عجوة عالية اصلي مدينة شوفها
Ini namanya kurma ajwa alia foodies. Warna buahnya agak hitam, cenderung bulat, dan punya garis-garis emas yang khas. Asalnya dari desa Aliyah, kota Madinah. Saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kalau ini udah manis, lembut, ya sehat banget ini. Enak. Makan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Manis banget. Saya juga kepengen lagi. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan dagingnya tebal. Pantes ya bikin mau-mau lagi. Nah ini yang ajwa biasa gitu ya, tapi dari Madinah juga sih. Ini 1 kilonya dijual 50 real atau setara kalau rupiah itu sekitar 200.000 ya gitu. Nah kalau yang ajwa alia yang tadi sudah kita lihat itu yang kualitas super dan berbeda gitu ya, itu harganya beda lagi. 1 kilonya 150 real, berarti kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 600.000 rupiah. Ada barang, ada harga, ada kualitas, harganya juga berbeda. Foodies, perharinya toko kurma Abu Faisal ini bisa ludes 500 sampai 800 kg kurma loh. Kalau lagi musim haji begini, bahkan jauh lebih banyak. Wadidaw! Lagi di sini, selain bisa jajan kurma ajwa Aliyah Madinah yang kesohor itu, kita juga bisa ketemu langsung sama pohonnya loh. Seru kan? Di sini ada lebih dari 400 pohon kurma loh foodies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Ini Abu Faisal. Ini kebun kurma Abu Faisal, ini Madinah Munawwarah. Ini Quba. Sama. Ini semua ini ajwa. Ini ajwa Madinah. Ini semua ajwa Madinah Aliyah. Iya, Abu Faisal Sultan Kurmanya Madinah. Udah jago berbahasa Indonesia foodies. Bahkan karyawannya juga mayoritas orang Indonesia loh. Jadi kalau belanja di sini mah dijamin gak pakai ribet soal bahasa. Mantap kan? Di kebun ini kita bisa melihat pertumbuhan pohon kurma. Mulai dari bibit sampai pohon yang udah siap dipanen. Kalau di sini pohon kurma dibibitkan dari cabangnya. Ini yang disebut sebagai kurma ajwa alia. Ini yang memang berbeda dari ajwa-ajwa yang biasa mungkin kita temui di mana-mana. Kenapa dia berbeda? Karena memang ini yang sering dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum matang. Biasanya kalau udah warnanya hitam gelap, dia baru akan terasa manis gitu. Kurang lebih kalau dari kondisi sekarang ini sekitar 1 bulan lagi dia baru bisa dipanen gitu. Itu di bulan Juli, bulan Agustus itu biasanya adalah panennya. Kita boleh metik nih, untungnya ya saya dapat kesempatan buat metik. Kita coba metik satu. Tapi memang ini belum ada rasanya. Ini belum ada rasa sama sekali. Kalau dari tekstur dia cenderung keras ya, keras banget. Jadi saya udah nggak mungkin bisa makan. Keras banget. Foodies, untuk menikmati buah kurma ajwa Aliyah harus menunggu 5 tahun dulu ya sejak pertama kali ditanam. Emang ya selalu ada aja perjuangan untuk menikmati yang lazis-lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, di Tanah Suci Madinah ada nih jajanan unik yang bisa bikin mata melek. Eits, bukan gorengan idola warga plus 62 loh ya. Yang ini beda dan istimewir. Ya, foodies, ini ternyata adalah kurma muda. Jadi kurma muda ini yang memang belum terlalu matang, sudah dipetik. Tapi saya jadi penasaran karena ini salah satu yang memang jadi favorit warga Saudi juga. Gak cuma warlock aja foodies, kurma muda juga populer di kalangan jamaah haji asal Indonesia loh. Saya langsung coba ya foodies ya. Kalau biasanya kita makan lembut atau kering kurma, ini dia masih sepat, jadi kayak masih setengah matang, belum sempurna matangnya. Ada rasa kecut, tapi manis, mix kedua itu, tapi ini enak banget kok.
Kebayang nggak sih rasa manis dan sepat bercampur jadi satu di mulut? Kayaknya pas banget tuh kalau habis makan yang pedas-pedas. Waduh, ini sih kayaknya saya ketagihan nih. Kalau bisa dengar suaranya itu ada kriuk-kriuk, jadi masih garing banget. By the way, abis makan kurma seret nih, nggak ada minumannya nih Ki. Jadi jus yang populer dan ada di setiap rumah makan itu adalah jus delima. Jus delima emang populer banget di Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya, foodies. Ini karena delima merupakan tanaman asli Timur Tengah. Kesegarannya juga pas banget buat jadi pemadam kegerahan di cuaca Arab Saudi yang lagi panas-panasnya. Saya pikir dengan tampilan yang seperti ini tuh manis gitu ya, tapi ternyata memang asam gitu ya. Kalau dibandingkan dengan strawberry berbeda tapi asamnya. Selain asam manis segar, delima juga kaya antioksidan loh. Bisa mencegah penuaan dini. Wah, auto kinclong nih kalau kita minum setiap hari. Ini buah aslinya nih. Jadi buah ini memang sangat populer sekali di Arab Saudi karena sering dijadikan jus. For your info foodies, ternyata saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia, beliau meminta buah delima untuk disajikan loh. Kalau begini sih namanya delima si buah sultan ya. Untuk mencari kurma muda dan jus delima ini nggak sulit ke foodies. Yang jual banyak banget di sekitar Masjid Nabawi. Loh Ki, udah mau habis aja tuh jus delima. Kirain nggak doyan. Tapi lama-lama diminum sedikit demi sedikit, lama-lama segar juga sih Budis. Apalagi dengan cuaca terik di Madinah ini, ngebuat kita menjadi lebih segar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.